Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di awal bulan November ini dan semoga kita dalam keadaan sehat. Tetaplah kita mengandalkan pemeliharaan Tuhan dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Marilah juga mendoakan para pemimpin bangsa kita supaya mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan, bekerja dengan tulus untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita sambut hari Minggu ini dengan firman Tuhan dan marilah kita awali dengan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu bersujud ya Allah, ingin bersekutu melalui firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini berkuasa atas hidup kami. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami dan memberikan pengertian kepada kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Ayahnya adalah seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi yang sudah percaya dan menerima Injil. Timotius diutus untuk melayani di jemaat Efesus. Melalui suratnya, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk waspada terhadap ajaran yang menyimpang dari Injil dan memberi nasihat, serta pengajaran tentang bagaimana dan apa saja yang seharusnya menjadi pokok-pokok dua syafaat jemaat. Di dalam konteks ini, Rasul Paulus mengajarkan supaya jemaat selalu berdoa mengucap syukur dan menaikkan permohonan dua syafaat bagi pemerintah, bagi raja-raja dan para pejabat, agar mereka memerintah untuk mewujudkan ketenangan serta ketentraman bagi masyarakat. Pengajaran ini begitu prinsip dan mendasar, mengingat bahwa pada masa itu para pengikut Kristus justru dicurigai, dianiaya dan disiksa oleh para penguasa Romawi karena dianggap sebagai pembangkang yang tidak patuh menyembah kepada kaisar dan kepada dewa-dewa yang dipercaya dan dianut sebagai agama resmi kerajaan Romawi. Lebih lanjut, perihal dasar pemikiran Rasul Paulus ini akan kita dengar melalui khotbah pada minggu ke-22 setelah Trinitatis. Sebagaimana tertulis di 1 Timotius pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan topik minggu, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, dua syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Inti pengajaran Rasul Paulus di dalam nats ini adalah supaya semua jemaat Efesus tetap bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Di samping doa-doa pribadi, jemaat Efesus dinasihati untuk mengadakan doa syafaat secara teratur. Pokok doa yang terutama menurut Rasul Paulus adalah sebagai berikut. Yang pertama, doa adalah cara untuk mengucap syukur. Di dalam berdoa, maka perhatian kita yang terutama adalah kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal atau benda-benda yang kita inginkan. Memusatkan perhatian tidak cukup hanya dalam perkataan, tetapi juga dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan adalah bentuk pengucapan syukur karena kasih yang Dia berikan kepada manusia. Tuhan tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi manusia. Maka respon yang patut adalah mengucap syukur. Itulah yang utama.
Dan ketika yang utama berhasil kita utamakan, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Semua yang lain, termasuk hal-hal atau benda-benda yang kita butuhkan. Yang kedua, berdoa syafaatlah untuk kehidupan dan pekerjaan para raja dan para pemimpin bangsa lainnya. Di dalam konteks kehidupan jemaat Efesus pada masa itu, para pengikut Kristus mengalami penganiayaan yang hebat oleh pemerintahan Romawi. Akan tetapi Rasul Paulus tetap memberi nasihat bahwa jemaat harus berdoa bagi kehidupan dan keselamatan para pemimpin itu. Menurut Paulus, pemerintah adalah yang dipilih Tuhan, sehingga menjadi kewajiban bagi jemaat untuk menuruti, mendoakan, dan menghormatinya. Sekalipun begitu banyak alasan untuk membenci raja dan para pemimpin lain, tetapi sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita harus tetap mendoakan mereka dengan pengharapan kiranya Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan. Dan yang ketiga, Injil adalah untuk semua orang, untuk segala bangsa. Rasul Paulus mengajarkan bahwa jemaat yang berdoa adalah sekaligus jemaat yang bersaksi. Keseimbangan ini harus tetap dipertahankan dalam kehidupan jemaat. Di satu sisi, berdoa adalah keharusan untuk tetap terpaut dan bersekutu dengan Tuhan. Dan di sisi lain, persekutuan itu akan membuahkan dan melahirkan jemaat yang giat melakukan tugas kesaksian dan pelayanan. Di dalam kerangka pemahaman itulah, maka jemaat Efesus harus mendoakan keselamatan semua orang, termasuk para raja, para pejabat, dan pembesar kerajaan Romawi. Tidak menjadi persoalan apakah mereka sudah menerima Injil atau tidak. Oleh karena itu, doa syafaat yang dinaikkan kepada Tuhan tidak hanya sebatas mendoakan keselamatan dan kesehatan secara fisik, akan tetapi supaya mereka juga beroleh keselamatan kekal yang sudah dianugerahkan kepada manusia melalui karya penebusan oleh Yesus Kristus. Hal itu harus diberitakan, disaksikan oleh jemaat Efesus melalui doa-doa mereka, melalui keterlibatan dan partisipasi mereka dalam pergumulan bersama dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Efesus harus menjadi jemaat yang inklusif. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah melihat relevansi pengajaran Rasul Paulus ini dalam kehidupan kita di tengah bangsa. Bagaimanakah gereja dan kita sebagai anggota persekutuan melakukan peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Melalui firman ini, Tuhan memanggil kita untuk peran dan tanggung jawab berikut ini. Yang pertama, naikkanlah doa syafaat untuk keselamatan para pemimpin dan untuk tugas serta tanggung jawab mereka. Menjadi kewajiban gereja dan jemaat untuk mendoakan pemerintahan yang sah, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pokok-pokok doa mencakup hal kesehatan dan keselamatan mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan dengan pikiran yang terang. Kemudian, kita juga harus mendoakan supaya para pemimpin bekerja keras untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Standar dari doa kita adalah apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi dunia dan seluruh ciptaannya. Yang kedua, kita harus tunduk kepada pemerintah. Dasar ketundukan kita kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah karena kita percaya bahwa pemerintah adalah yang dipilih oleh Allah. Jadi, kita tunduk karena Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13. Akan tetapi, standar pemerintah yang tunduk kepada Allah adalah pemerintah yang adil, bijaksana, dan berhikmat. Pemerintah yang diutus Allah adalah menghukum orang yang salah dan menghormati orang yang baik. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14. Di dalam kerangka pemahaman inilah, gereja dan kita sebagai anggota persekutuan menempatkan posisi dan peran politik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena Allah, kita harus tunduk. Dan sekaligus karena Allah, kita harus kritis. Dan ketika realitas bertolak belakang dengan isi doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah, maka gereja dan kita tidak hanya sebatas berperan sebagai hakim yang menyampaikan suara-suara nabiah, tetapi harus ikut aktif menjadi pemain.
Pendapat umum yang menyatakan bahwa gereja harus netral dalam hal-hal kemasyarakatan perlu dipertanyakan dengan kritis. Bukankah Yesus tidak pernah netral? Dengan jelas, Yesus menyatakan ia berpihak kepada siapa dan melawan siapa. Yesus berpihak kepada Allah dan melawan dosa, berpihak kepada si kecil dan tak berdaya, melawan para penindas, berpihak kepada keadilan dan melawan kesewenang-wenangan. Sikap netral adalah sikap pengecut. Sikap netral adalah sikap yang tidak mau mengambil risiko. Kita mau supaya kebenaran berpihak kepada kita, tetapi kita tidak mau berpihak kepada kebenaran. Marilah meneladani Yesus yang datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Dan yang ketiga, doa adalah perpaduan antara komuni dan komisi. Keduanya harus seimbang. Kepada kita jemaat masa kini, nasihat untuk senantiasa berdoa ini begitu penting. Ketahuilah bahwa doa hanya memiliki dua pilar utama. Pilar yang pertama, melalui doa kita bersekutu dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan komuni. Pilar yang kedua, melalui persekutuan dengan Allah itu, kita diberi tugas oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan komisi. Jadi komuni dan komisi itu adalah ibarat dua pembuluh darah utama yang terhubung ke jantung doa kita. Setiap jantung doa kita berdenyut, maka terpompalah darah ke kedua arah melalui dua pembuluh darah utama tersebut. Apabila salah satu pembuluh darah itu tersumbat, maka akibatnya bisa fatal. Begitu juga kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apabila kita hanya melakukan komuni dan melupakan peran dan tanggung jawab politik kita, maka komuni kita adalah persekutuan yang mati. Dan sebaliknya, apabila kita hanya melakukan komisi tanpa melakukan komuni, maka peran dan keterlibatan kita di dalam politik akan menjadi sekedar aktivitas yang goyah, kering, dan tanpa kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus mengajarkan supaya komuni dan komisi harus seimbang, harus sejalan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir dari khutbah ini, marilah mengingat kembali epistel yang menjadi khutbah pada kebaktian keluarga atau kebaktian pertanggungan yang lalu. Di sana dijelaskan bagaimana Daniel mengerjakan tugas panggilannya dengan penuh kejujuran, berintegritas, dan setia di jalan Tuhan. Perpaduan epistel dan evangelium ini akan melengkapi dalam melakoni peran politik kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya, orang Kristen tidak boleh melarikan diri dari kenyataan, tidak boleh juga pasrah dan tidak mau peduli dengan apa yang terjadi. Orang Kristen tidak boleh bersikap hanya angkat bahu dan menyatakan apa boleh buat. Kalau kita konsekuen mau meneladani Yesus, maka salib harus kita pikul. Kita harus bersedia membayar harga dalam rangka ketaatan kita kepada Tuhan. Tentu hal ini tidak mudah, sebab roh pragmatisme dan oportunisme sudah mengepung kehidupan kita. Dalam pengertian yang sederhana, pragmatisme adalah bersedia melakukan apa saja asal ada kesempatan atau opportunity. Dari satu segi, pragmatisme dan oportunisme ini akan membuat kita lebih luas, lebih fleksibel, dan oleh karena itu lebih berpeluang untuk mendatangkan hasil. Akan tetapi justru disinilah jebakannya. Roh pragmatisme dan oportunisme ini membuat orang-orang modern bersedia membayar harga, sekalipun harganya mahal, asalkan sepadan dengan hasil yang akan diperoleh. Dengan kata lain, pragmatisme dan oportunisme adalah berapa yang harus dibayar dan untuk mendapatkan apa. Barangkali inilah pergumulan dan persoalan besar bagi gereja dan kita sebagai anggota persekutuan. Jika kita mengambil peran politik dengan pendekatan pragmatis dan oportunis, maka kita justru menghalangi terwujudnya kehendak Allah di bumi seperti di surga. Matius pasal 6 ayat 10. Sikap pragmatis dan oportunis hanya melahirkan begitu banyak pengecut, begitu banyak penjilat, begitu banyak pengkhianat, dan begitu banyak kemunafikan. Memang banyak yang sukses dengan sikap itu, tetapi di dalam kitab Daniel dikisahkan bahwa gua singa sudah menanti mereka. Maka marilah memikul salib untuk Tuhan. Jangan menutup diri, jangan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Lagi pula, kita mau lari kemana? Quo vadis orang-orang Kristen.
Selamat beribadah di minggu ke-22 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.